Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Khususan muallif hadal kitab alladzi qara'nahu fi hadzal majlis al-mubarak Muhammad bin Muhammad al-Ghazali syarihul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la nu'ayyid rahimallahu wa nafa'ana bi wa bihi wa yu'idhu alaina min barakatihi wa asyrarihi wa amwalihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman niyatu anapun utawi niat iku fa'zim mongkon nejo sira ala ijabatillahi azza wa jalla ing atase sinembadane Gusti Allah azza wa jalla intisali amri ing dalem manut perintah Allah bisolati kelawan salat wa itmamiha lan nyampurnaake salat wal kafilan idah ana waktu biasa king pira-pira perlawanani salat wa musidatnya lan pira-pira perkara kang merusak salat wa ikhlasi jami'i dzalika lan bersihake sekabehane mengkono-mengkono imtisalu amri biwajilai krana ridane Allah subhanahu krana nyupri ridane to zate Allah subhanahu rajaan krana ngarep-ngarep sawabi maring ganjarane Allah wa aufan lan krana wedi mitika saking siksane Allah wa talaban lan nyupri il kurbati maring ngeparek minhu saking Allah pakolidan kang tetanggengan ilminati maring anugerah minhu saking Allah pakolidan alih tetanggengan ilminati maring anugerah minhu saking Allah biidnihi kelawan idine Allah ya kawedya sira fil munajati ing dalem bisik-bisik ing dalem munajat ma'asui adabika sartane olone tata krama sira wa kasrati isyani kalan akeh duraka sira wa azim lan ngegungna sira binafsika ing dalem ati sira qadra munajati ing kira-kirane bisik-bisik ing Allah wandur lan ningalono sira man ing dat munaji kang bisik-bisik sira wa kaifalan alikaya apa tunaji bisik-bisik sira Dimana lan apa suci tunaji kang bisik-bisik sira
Wa inda dalan nalikani kuki alin fi nafsika yang bagi sayujo apa ya rika yang tong ngeringet apa jabinu kapilingan sira minal hojali mergo saking wirang wartarta idalan dadi redeg apa faro isuka pira-pira ros-rosan sira minal ibad mergo saking wedi wes farolan dadi pucet apa wajuka wajah sira minal khawfi mergo saking wedi. Adapun kita ketika niat melaksanakan sholat, maka bulatkan dalam hati bahwasanya Allah akan mengijabahi, akan menerima ibadah kita. Di dalam kita melakukan perintahnya melakukan sholat, juga menyempurnakan sholatnya dan rangkaian rukun-rukun atau syarat-syarat yang kita lakukan sebelumnya, juga mencegah hal yang bisa membatalkan sholat, perkara hal yang berlawanan dengan kaifiyah sholat, hal-hal yang bisa merusakkan sholat kita hindarkan, kita cegah, dan kita mengikhlaskan dengan ikhlas melakukan segala perintah Allah, segala hal-hal yang dituntut oleh Allah kepada kita di dalam beribadah, utamanya sholat ini. Semata-mata kita mengikhlaskan diri karena mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan juga karena takut kepada siksanya, takut kepada siksa Allah yang akan ditimpakan kepada kita kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Juga karena kita berniat untuk qurbah minhu, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat ini, dalam upaya kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mutaqalliban lil minati, ya, dengan mengharapkan dapat anugerah, ya, anugerah dari Allah karena ibadah yang kita lakukan semata-mata karena mencari ridhonya, bukan karena ingin mencari dari orang tua, yang mencari anaknya orang tua. Bila ia kafir munajati masuki adalika wa kasodis isyanika, maka itu di dalam kita bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik, berkomunikasi, berdialog dengan Allah di dalam sholat, ya, hindarkanlah hal-hal yang sifatnya tidak pantas di hadapan Allah. Tata kerama, tindak tanduk, tingkah laku kita di hadapan Allah. Sama saja kalau kita berhadapan dengan misalnya raja atau pejabat atau atasan kita, ya, agak pantas kalau kita dengan tingkah laku, sikap yang kurang baik. Waka selatisyanika, dan banyaknya durhaka kita kepada Allah. Wa'azim fi nafsika qadra munajati, maka bersikaplah yang baik, bersikaplah yang bagus, karena kita harus mengagungkan Allah, kita harus bersikap mengagungkan Allah, ya, sesuai dengan kualitas daripada munajat kita. Kalau kita ingin berdialog dengan Allah lebih diperhatikan, ya syarat-syaratnya harus dipenuhi. Hindarkan tingkah laku, tindakan yang kurang baik, ya, hindarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar larangannya, hindarkan hal-hal yang bisa membuat murka dari Allah kepada kita. Bagaimana kita berbisik-bisik kepada Zat yang Maha Agung kalau kita tidak menunjukkan atau memperlihatkan sikap yang baik? Bagaimana kita bisa diterima oleh seorang pejabat, oleh gubernur, oleh bupati, oleh presiden, katakanlah, kalau kita kurang ajar, ya, kurang ajar. Nanti ngadep nang pimpinan kita demo disik untuk jangan ketemu malah gak dilakuin. Wa inda ada yang bang anya riko jadinuka minal hojali wa tartaida farisuka minal hibah wasfar wajhuka minal khuf. Karena sikap kita yang sedang berhadapan dengan yang Maha Agung, Maha Kuasa, ya, maka hendaklah sikap kita ini seperti seorang yang
menghadap orang yang besar, gemeter, meredek sampai keringetan, keluar peluh dari wilingan dari kening, karena merasa takut, ya. Kemudian seluruh badan bergetar, kemudian wajah menjadi pucat pasti karena menghadapi zat yang maha agung. Bagaimana seorang hamba saya menghadap kepada raja? Dia enggak seperti seperti kerbau yang dicucuk hidungnya dan tidak berkutik apa-apa, hanya bisa nurut apa jari tuan. Minal khawf, karena ada rasa takut kepada zat yang kita ajak komunikasi itu. Wa mat takbiru anapun utawi takbir iku faizana toko mongko nalika ngucap bihi kelawan takbir apa lisanu kalisan sira bayambari mongko sayujo apa alla yukadzibahu yen to orang ngorohake ing lisan apa kalbuka ati sira fa ing kana mongko lamun ana iku fi kalbuka ing dalem ati sira apa sayun suwiji-wiji wa utawi syekh iku akbaru agung inallahi saking Allah subhanahu fallahu mongko utawi Gusti Allah iku yasyhadu nyakseni sapa Allah yen innaka setune sira iku lakadzibun nyektine wong kang goroh wa ing kana senajan ana pal kalam ucapan iku sikon bener kama kaya barang suida kang den sakseni ma'alal munafikina ing atase pira-pira wong munafik biqaulim ing dalem ucapane munafikun rupane innahu sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Allah fa ing kana mongko lamun ana apa hawa kahawa nafsu sira iku alaban luwih nglindih alaika ing atase sira min amri laitini bang saking perintah Allah azza wa jalla fa anta mongko utawi sira iku atwa uluh manut lahu maring hawaka mingka tinimbang saking sira mingka tinimbang saking oleh manut sira lillahi maring Allah taala faqad ittakhadhathu faqad ittakhadtahu ilahaka faqad ittakhadtahu mongko teman-teman ngalap sira ing hawaka ilahaka ing pangeran sira wakabar talan ngagungake sira ing hawaka payusaku mongko parek apa yakuna yen to ana apa kaulu ka ucapan sira rupane Allahu Akbar ucapan Allahu Akbar iku kalam bil lisani kelawan lisan al mujarradi kang murni wa qad takhallafa al qalbu an musaadati wa qad takhallafa teman-teman ngari apa al qalbu ati an musaadati saking nulungi lisan wa ma'adhamu al-khatar fi dzalika wa malan iku apa suci-suci aghamu luwih agung aghamul khatari luwih agung kerentek atau kekhawatiran fi dzalika ing dalem mengkono kalam laula taubatu lamun ora utawi tobat wal istighfar lan istighfar njaluk ngapura wa husnudzon lan baguse penyono bikaromilai kelawan kemuliaane Allah Ta'ala wa filan pengapurane Allah wa amat takbir adapun ketika kita bertakbir Allahu Akbar ketika lisan kita mengucapkan maka jangan sampai ya Allah yakalibu qalbuka jangan sampai hati kita itu mengingkari ucapan lisan kita. Jangan sampai hati kita itu bertentangan dengan ucapan daripada lisan kita. Mengucapkan Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Wa in kana fi qalbika syai'un huwa akbar min Allah, fa Allah yashhadu annaka lakadzib.
Kalau ternyata di dalam hati kita terbesit ada sesuatu yang lebih besar, lebih agung daripada Allah, ya, maka berarti kita adalah orang yang dusta. Allah melihat kita sebagai orang yang dusta. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi dalam hati kita ada terbesit ada yang lebih besar. Apa itu? Wah, urusan perkara dunia, ya, perkara duniawi yang sampai melalaikan kita dari perintah Allah. Ini yang dianggap lebih agung daripada Allah. Maka kalau kita mengucap Allahu Akbar, artinya tidak sejalan dengan lisan, ini kita adalah orang yang dusta, orang yang bohong. Dan Allah itu tahu, Allah melihat itu. Kita nggak bisa berdalih macam-macam. Allahu Akbar artinya kalau lisan kita mengucapkan, hati kita membulatkan tekad mengakui akan kebesaran atau keagungan Allah. Kalau tidak, kalau hanya kita mengucapkan di lisan saja Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, tapi dalam hati kita ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, sesuatu kepentingan yang lebih besar daripada Allah. Itu sama saja kita berdusta di hadapan Allah terang-terangan. Terus saya ngerti, wah, kalau Allahu Akbar lalu goro hatimu gak mengucapkan Allahu Akbar, hanya lisan saja. Ya. Karena fi qalbika syai'un wa akbarun Allah Subhanahu fallahu yashhadu, maka Allah menyaksikan bahwa ini adalah orang yang berdusta, orang yang goroh, orang sing mujui, ya. Wa in kana al kalam sidqan, walaupun ucapan itu benar, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, ucapan itu tidak salah, benar yang diucapkan oleh lisan, tetapi hati tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh lisan. Ini adalah sama saja orang yang bohong. Seperti halnya yang terjadi pada orang-orang munafik, ya, pada orang munafik. Biqaulin innahu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apabila hawa nafsumu itu lebih menguasai dirimu daripada perintah Allah Azza wa Jalla, maka anta atwa'u lahu minka lillah, maka engkau lebih mengikuti kepada hawa nafsu daripada mengikuti kepada perintah Allah. Faqad ittakhadtahu ilahaka, maka sama saja engkau menjadikan hawa nafsumu itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, mengesampingkan Allah. Padahal kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi ada kepentingan yang lebih besar daripada Allah, ada kebutuhan yang lebih besar kepada sesuatu selain Allah. Nah, ini maka menjadikan orang itu menjadi orang yang munafik, ya, munafik. Betapa banyak kalau kita mau jujur, betapa banyak sifat-sifat munafik ada pada diri kita. Maka kita selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat, karena kita mungkin tidak bisa sulit lepas daripada sifat-sifat munafik tersebut. Wa kan bartafaisyku ayakuna quluka Allah Akbar kalaman bisan al-mujarrad, ya. Maka kalau hati kita menganggap ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, maka ucapan yang kita ucapkan ketika takbir Allahu Akbar hanya sekedar lip service saja, ucapan di mulut saja, di bibir, tidak membekas di dalam hati. Ini yang harus kita hindari, betapapun sulitnya itu. Waqad takhallafal qalbu an musadati, sehingga hati tidak bisa menolong, ya, menolong dari lisan untuk menuntun, ya. Hatinya mulutnya mengucapkan, hatinya tidak bisa mengikuti. Maka tiada lain apabila terjadi seperti itu, ya, maka satu-satunya cara untuk menebus itu adalah bertobat, mohon ampun kepada Allah, istighfar, ya, istighfar, mohon ampun, ucapan astagfirullahaladzim, ya, dengan lisan dan dengan hati, dengan perbuatan, dan berprasangka baik kepada Allah. Ya sulit sih, ya, mau sholat pokoknya khusyuk sepenuhnya mulai rakaat pertama sampai terakhir itu sulit sekali. Ya. Kalau mau jujur lah, ya, mungkin Allahu Akbar itu masih bisa, Bismillah masih agak bisa, mau surat mulai roda adomane, rukuk tujuan tambah adomane. Tapi kita berprasangka baik, seberapapun kualitas sholat kita, Allah akan menerima asal kita semata-mata ridho karena Allah.
Aku sholat gak karena apa kok. Bukan karena morotua, bukan karena teman, bukan karena anak, bukan karena sahabat, bukan karena ada yang memberi, ada yang menghadiahi, tidak. Karena itu adalah tuntutan atau perintah Allah kepada kita. Kita laksanakan dengan ikhlas. Kita berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah akan menerima seberapapun kualitas ibadah atau sholat kita, berapapun persentase kekhusyukan kita ketika sholat itu. Nah, maka kita imbangi. Maka selain kita sholat wajib, juga kita perbanyak sholat sunnah. Selain itu wiridan zikir-zikir, ya baik zikir jarak ataupun zikir sirri, itu kita perbanyak. Istighfar kita perbanyak, ya bacaan kalimat thayyibah, juga sholat selawat kepada Nabi. Karena itu yang kita harapkan nanti syafaatnya di akhirat. Amal kita seberapa sih? Maka kita nggak bisa mengandalkan amal kita. Kita mengharapkan ada pertolongan, ada syafaat dari Rasulullah. Kenapa? Kalau amal kita blonteng, ya, kualitasnya ceketer, ya, tapi karena ada syafaat, maka amal itu bisa diterima oleh Allah. Ini gunanya kita selalu memperbanyak sholawat, karena kita nggak bisa mengandalkan amal kita sendiri. Jangan ojo kier, ojo gumedi, ojo ngerasa amal wis apik. Oh, basake apa jenenge ngeluarko berinfak, bersedekah, zakat dikeluarkan. Ya, itu saja belum cukup bagi kita. Tetap kita mengharapkan daripada pertolongan Rasulullah, syafaat di akhir nanti, ya, syafaatul uzma yang kita harapkan diberikan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma du'aul istiftahi, anapun ta doa istiftah iku fawalu kalimatihi, monggo utawi kawitane kalimate istiftah iku qauluka ucapan sira wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh wal laisalan ora ana opal muradu kang den karepake bil wajhi kelawan wajah ikwal wajhu wajah al-dhahiru kang dhahir wa innaka mongko setune sira iku innama wajah tahu pestine ngadepake sira ing wajah ila jihatil kiblati maring arah kiblat wallahu ta'ala Gusti Allah subhanahu iku ya taqaddasu maha suci Allah. Apa entah udaw yento melanggeri ing Allah opal jihad pira-pira arah hatta bila sehingga ngadepake sira biwasi badanika kelawan wajah badan sira alaihi ing atase Allah wa innama wajhul qalbi pestine utawi wajah ati wa wajah waladi perkara tatawa jauh kang madhep sira iklan alladzi ila fatiris samawati maring zat kang ndadekake pira-pira langit wal ardi lan bumi. Pandur mongko ningalono sira ilahi maring wajhul qalbi amutawajjun wa ila amanihi amutawajjun ana ta kang madhep wa tai wajhul qalbi ila amanihi maring angen-angene wajhul qalbi fil baiti ing dalem omah wasukilan pasar wa mutabiun kang manut lisyawati maring pira-pira syahwat pira-pira kesenengan au mukbilun utawa kang madhep ala fatir samawati ngatasi zat kang ndadekake pira-pira langit. Adapun ucapan atau doa istiftah atau iftitah, ya, kita biasa mengucapkan kabiro walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila wajjahtu. Di riwayat lain ada, kalau kita mungkin belajar dulu ada ini wajjahtu. Ini kan ada yang mempermasalahkan tetangga sebelah itu, enggak usah dipermasalahkan, ya. Dalam nanti doa apa gitu. Ini wajah ya wajjahtu. Wajjahtu wajiyah. Kalimat yang pertama kita ucapkan ketika doa istiftah adalah wajah tu wajah. Aku menghadapkan wajahku
kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Walau sa'al muradu bil wajhi al wajhul zahir. Yang dimaksud wajah di sini adalah bukan hanya wajah zahir kita, muka kita menghadap ke arah kiblat. Ya, ketika sholat. Fa inna kaina wajah atau ila jihatil kiblat. Karena engkau menghadapkan wajahmu ke arah kiblat ketika takbiratul ihram dan membaca doa iftitah itu. Ya Allah Maha Suci lah dari menempati arah, menempati tempat. Ya tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan tempat bersemayam, tidak membutuhkan tempat duduk untuk bertempat. Ya dimanapun kita menghadap ada di situ Allah kita dapatkan. Nah, nama Tuhan itu aku. Dimanapun kau palingkan wajahmu, di situ ada zat Allah. Jadi maksudnya Allah dari menempati arah atau bila wajib badani kali sehingga engkau hadapkan wajahmu, wajah badanmu, wajah zahir ini, muka kita kepada arah tersebut. Oh, di situ ada Allah. Maksudnya bukan begitu, ya. Jadi yang dimaksud wajah adalah wajhul qalbi, wajahnya hati, muka hati kita, wajah hati kita, di mana itu yang menghadap kepada fatiris samawat, menghadap kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hati kita, hati apa? Kembali kepada masalah ihdharul qalbi, khusyuk. Ya, apa artinya ucapan kita moco kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wasila wajhatu wajhiya. Ya, wajah jadapna artinya belakang atau inti. Maka yang menghadap ke kiblat hakikatnya adalah menghadap kepada zat yang Maha Pencipta, hakikatnya adalah wajhul qalbi, wajah hati kita, bukan sekedar wajah zahir atau muka kita yang kita hadapkan ke arah kiblat. Fanzur ilai mutajun huwa ila amani wa hamihi. Ya. Maka lihatlah kepada wajah hati kita. Apakah wajah hati kita itu menghadap kepada Allah atau menghadap ke mall, ke pasar, ke sekolahan, maka yang lain-lain. Wahima wahamihi fil baiti wasuki. Ya, jadi saya baca kurang ini aja. Amutawajjun orto madhep wa utawi wajah ila amani maring angen-angene wajah. Wahamilan sejane wajah fil baiti ing dalem omah wasukilan pasar. Apakah hati kita ketika mengucapkan kabira walhamdulillah, ketika membaca doa istiftah itu hati kita menghadap kepada Allah atau menghadap ke rumah atau belakang ke pasar atau mutabidis syahwat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan, ya. Au muqbilun ala fatir samawat, atau menghadap secara hakiki kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa yakalan wadyasira, wa yakalan wadyasira antakuna ing yen tono sira, yen tono awala mafatihatika lil munajati bil kadhibi. Antakuna yen tono sira awala mafatihatika ing dalem kawitane oleh ngawiti sira lil munajati maring munajat maring bisik-bisik iku bil kadhibi kelawan goroh wal ikhtilaqilan gawe-gawe walayan sorifalan ora bakal madhep opal wajah ilallahi maring Allah Ta'ala ila bin sirafi angin kelawan ngengokake wajah amasani barang siwau kang sakliyane Allah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat doa istiftah, ya hindarilah, takutlah kalau sampai awal ucapan kita, awal perbuatan kita ketika sholat itu adalah sesuatu yang dusta, yang mendustai daripada yang kita ucapkan. Kabira walhamdulillah, Maha besar Allah, segala puji bagi Allah.
tapi ternyata kita memuji yang lain, memuji hal-hal yang sifatnya duniawi, bil kadhibi wal ihtilaqi wala yansarifal wajhu ila Allah illa bi sirafi amma siwa. Maka tidak bisa tidak ya, kalau kita ingin menghadapkan wajah kita kepada Allah, wajah zahir dan wajah batin, wajah hati kepada Allah, maka kita harus menyingkirkan hal-hal yang lain yang ada di dalam hati kita. Singkirkan dulu baru kita bisa menghadapkan wajah batin kita kepada Allah. Wastahid mongkon nemen-nemen ana sira bil halin dalam zaman saknalika. Besar fiing dalam ngengokake kalbun ilahi maring Allah. Wa in ajasta lan lamun apes sira anu saking sarfuhu ilahi alat dalam ingatasi langgeng fal yakun mongko becik ana apa luka ucapan sira bil halin dalam saknalika iku sitkon bener. Wa idza kunta lan nalikane ngucap sira hanifan musliman, hanifan hali condong musliman tur pasrah bayang bali mongko sayujo upaya turo yen to kemrentek dibalika ing dalem ati sira apa nasilma setune apa nal muslimah, apa nal muslimah setune wong muslim, wong Islam, wa ya muslim iku alladzi wong salima kang selamat sopal muslimuna pira-pira wong muslim min lisani saking lisani alladzi wa yadi lan tangane alladzi. Wa ilam takun mongko lamun ana sira iku kadzalika kaya mengkono-mengkono salimal muslimun unta mongkono sira kadiban wong kang goroh pastahid mongkon nemen-nemen ana sira yen tasima ing dalem yen kon nejo sira alai ing atase salimal muslimun fil istiqbal ing dalem zaman kang bakal madhep, ing dalem zaman kang bakal madhep watan tumulan getun sira alama ing atase barang sabako kang wis kliwat apa man minal ahwali saking pira-pira tingkah. Maka ketika kita mengucapkan ya, hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin ya kabirul hamdul kasir wajah tu wajhiya illadzi fatar samawati wal arda hanifan musliman ya. Hanifan hali condong musliman ya pasrah ala sini dimaksudkan orang yang menyelamatkan. Dikatakan muslim adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim, orang yang Islam itu ya, dikatakan orang Islam, orang muslim adalah orang lain selamat dari lisannya dan tangannya, dari bahaya lisan dan tangannya, itu dikatakan orang muslim. Kancamu selamat ya, mergo maka kamu adalah orang muslim. Karena tindakanmu dan ucapanmu tidak mencelakakan teman itu. Maka kalau kita ucapkan hanifan musliman ketika doa istiftah, maka tekan ya, bersihkan di dalam hatimu annal muslim walladzi salimal muslim, bahwasanya orang yang muslim ya, itu adalah orang Islam yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena kita menjaga keselamatan sesama muslim. Itu dikatakan muslim. Saya orang muslim, saya berusaha menyelamatkan saudara-saudara seagama saya. Fa'ilam takun kadzalika yakun takdziban. Kalau tidak demikian ya, kalau kamu tidak bersikap demikian berarti kamu orang yang berbohong ya, mengatakan ketika sholat hanifan musliman tapi punya rasa dengki kepada tetangganya ya, tetangganya punya mobil baru dia belum punya, hatinya kemertek mangkel ayo kok digembosi bane mobil tanggane. Nah ini belum salimal muslimun misalnya kayak apa ucapan yang diucapkan ketika sholat, ketika baca doa istiftah itu bohong belaka ya, hanya bualan saja. Karena kenapa? Orang lain belum selamat dari tindakan kita, dari makar kita, dari upaya-upaya jahat kita. Masih ada rasa mangkel
ada rasa balas dendam. Ya, berarti belum dikatakan orang muslim. Maka kalau sekarang belum bisa jadi orang muslim, fasaid fi an ta'zima alif istiqbal, maka upayakan di masa depan wingi-wingi wis kliwat wis tinggal kita sesali saja, kita mohonkan ampun. Jadi hakullah kita minta ampun kepada Allah, kalau hakul adami kita minta maaf dan balekno ini urusannya masalah duniawi, misalnya bondo dunya brono duit utang-utang ngono ya balekno sawren. Jangan ngapura Gusti Allah utang kula sampean sawuri nang ngene si A. Lah kok nyimu temenan ya sing utang awakmu kok njaluk sawur nang Gusti Allah ya. Ini. Kalau tidak bisa yang lalu kita bersikap menyelamatkan orang lain, maka kita harus bertekad berniat di masa depan kita tidak akan mencelakakan sesama muslim, tidak akan dendam kepada sesama muslim, tidak akan berbuat jelek, berbuat jahat atau mencelakai sesama muslim. Ya. Karena kalau kenyataannya dunia seperti ini, bagaimana? Podo Islami tabu-tabuan, penting bedil-bedilan, tembak-tembakan, paten-paten. Podo Islami, apa sih digoleki? Ini bukan urusan dunia sih. Ya bisa tidak. Kita lihat negara-negara tetangga kita itu, negara-negara muslim di dunia di daerah Timur Tengah itu, apa sebetulnya itu? Masalah dunia. Agama itu kayak cincian tok. Bayangkan, kok bisanya seorang yang mengaku muslim menyembelih orang muslim? Kalau kita lihat videonya itu sangat mengerikan. Kok ini jadi orang Islam? Kok gak cocok belas? Sangat memprihatinkan sekali, betul. Itu kalau tidak dimulai dari diri sendiri, ya tidak bisa. Malah pada tahap yang paling mudah lah, ya, kita berbeda pendapat itu kan biasa. Berbeda partai biasa, berbeda ormas biasa. Tapi jangan sampai kemudian ada perasaan benci, dendam, berusaha untuk menghancurkan yang lain. Padahal musuh kita yang nyata ada di hadapan kita. Musuh kita ada di depan kita. Kita nggak tahu, nggak melihat, malah kita rangkul. Sing podo wong Islami jejek-jejekan, ya, serang-serangan. Padahal ini nggak sesuai dengan ucapan kita ketika sholat. Ya podo sholati. Sing mateni ya sholat, sing dipateni ya sholat. Lah ya apa ngono iku? Al-qatil wal maqtul finnar. Iya. Alasan apa? Bukan alasan agama, bukan alasan syariat. Alasan rebutan dunia, rebutan bondo, rebutan kekuasaan. Sehingga tega-teganya mereka membantai sesama muslim. Di tempat yang suci pisan, di tempat suci, tempat sholat, masjid pun dibomi. Nah ini jangan sampai nular nabrak ke negara kita. Ini ya waspada. Jangan gampang terpancing hoax. Ya. Ada pancingan untuk mengadu domba sesama kaum muslimin. Maka saya ingatkan pada teman-teman yang sok menganggap dunia paling benar, kamu bid'ah, saya yang paling benar. Jangan begitulah ya. Kita punya pendapat masing-masing, kita punya hujah masing-masing. Lah, kalau kita adu nggak akan ketemu, ya nggak akan selesai sampai ila yaumil qiyamah. Yang penting kita yakini kita benar, yang lain silakan menganggap dirinya paling benar. Jangan merasa paling benar kemudian yang lain salah. Sing liya mlebu neraka, dhewe sing mlebu swarga. Terus sing duwe kuncine swarga dhewe, ya. Padahal kita teman kita juga semua pegang kunci surga. Karena apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini wong sing biasa zikir la ilaha illallah. Kuncine saombyoan itu ya. Lah kok muni la ilaha illallah jare gak oleh, jarine bid'ah. Ya piye terusan? Ya. Alasannya karena Nabi gak pernah merintahkan loh. Dari sapa Nabi gak merintah? Cuma mungkin tempatnya beda, situasinya yang beda. Ini kan juga ada dasarnya, ya. Ya sudah, nggak usah bahas pasal itulah, nggak akan selesai itu, ya. Percuma di perdebatan sampai elek sampai tua juga akan selesai. Sudah kita sepakat untuk tidak sepakat, itu aja. Kita sepakat untuk berbeda pendapat. Ini yang penting. Kembali ke sini. Fa'ilam takun kadzalika kunta kaliban fazaid fi an ta'zima alil istiqbal wa tandumu ala masabaku minal aqwal, ya. Jadi kita menyesal atas tindakan kita yang lalu yang menyakiti sesama muslim, bahkan mencelakai sesama muslim. Ya, mintakan ampunan kepada Allah, juga minta ridho, minta maaf dari saudara yang kita sakiti.
Wa idza qulta lan nalikane ngucap sira wa ma ana minal musyrikina fahtir mongkon ngrentekno sira fahtir ngrentekno sira balika ing dalam ati sira asyirka ing syirik al khafiyah kang samar fa inna qaulahu mongko setune dawuh Allah taala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apabila kita ucapkan di dalam doa istiftah wa ma ana minal musyrikin, saya bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik yang banyak menyekutukan Allah. Wahdir bibalika mangka kerentekanlah di dalam hati, bersihkanlah di dalam hatimu adanya syirik khafis, syirik yang samar. Mungkin kita tidak mungkin akan nyembah patung, nggak mungkin kita nyembah berhala, nggak mungkin Islam nyembah berhala. Tapi syirik yang khafis yang sudah kita hindari, ya. Syirik khafis ini yang tidak terlihat, syirik yang samar. Kalau orang apa jenenge wong penyembah berhala kan jelas yang sembah berhala patung ya. Tangga kita itu menyembah patung di petenteng itu ya tinggalannya ya. Kemudian yang dikalungin macam-macam itu. Kita nggak mungkin lah seperti itu. Tapi syirik khafis itu yang kita sulit menghindari. Karena banyak bentuk-bentuk syirik khafis ya. Fahaman enggak? Fa inna qalau maka seperti hanya firman Allah ya, dalam Al-Kahfi. Wa man kana mangka barang siapa mengharapkan bertemu Allah, bertemu Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal yang soleh, amal yang baik, dan jangan sekali-kali mensekutukannya dengan ibadah kepada selainnya. Maka barang siapa mengharapkan kita bisa bertemu dengan Allah, ya setelah alam dunia ini lewat, puput dunia ini menuju ke alam akhirat, ya, kita mengharapkan bertemu Allah dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang lulus ujian gitu ya, setelah melewati ujian duniawi, lewat alam dunia, amal kita diterima Allah, kita bisa bertemu dengannya dengan kondisi yang baik, yang terhormat, yang dimuliakan. Wal ya'mal amalan sholihan, hendaklah dia melakukan amal soleh, amal-amal yang baik ya, dengan segala bentuknya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dipersekutukan ibadah kita dengan sesuatu yang lain. Artinya apa? Ya, nah contohlah kita sholat, karena ada sesuatu yang kita harapkan. Kenapa? Ingin diberi mantu Pak Yai atau Pak Ustadz, sholat dikusuk-kusuk nolak, berarti kita mensekutukan ibadah kita dengan selain Allah. Padahal sholat kita itu kita tujukan untuk beribadah kepada Allah. Lah kok ada niat lain di dalam hati? Wah, jadi delok karo Pak Ustadz itu ya, kebetulan orangnya kok cantik gitu ya, ada apa namanya maksud tersembunyi. Ini jamaah nang warep dhewe nang gune ya ini ya, ini wiridan buantor dewi ya. Karena ada maksud tersebut ya, itu ya itu bagian dari syirik khafis yang tidak terasa, termasuk perasaan apa namanya takabur, itu juga termasuk ujub, membanggakan amal sendiri, itu bagian daripada syirik khafis, syirik yang tidak terasa, yang halus. Nazala fa inna qaulahu ta'ala nazaliku nazalatu murun apa wahyu ayat iman ing dalam wong yaksi tukang nejo sapa man ibadati kelawan ibadah ibadati kelawan ibadah iman wajallahu ing zati Allah wa hamdan nasilan pemujine manungsa. Di ayat terakhir daripada Al-Kahfi ini, karena asbabun nuzulnya ada orang yang ibadah, yang sholat bukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, tapi karena ingin dipuji manusia, dianggap khusyuk, ya, dianggap amal ibadahnya itu baik karena ada harapan dipuji oleh manusia. Oh, dia bersedekah banyak karena harapan supaya dipuji. Wah, dianggap wong sing kuman.
Sehingga dia melakukan itu bukan semata-mata karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Jadi ini sama saja mensekutukan Allah dengan yang lain. Padahal dia melakukan ibadah sholat. Wa kullan ono sira iku hidron wedi musyrikon tegese wedi min hadza syirki saking syirik. Pastasir lan ngrasa sira al-ojalata ing wirang fikol bika ing dalem ati sira in wasofta nafsaka bianaka in wasofta lamun nyifati sira nafsaka ing awak dhewe sira bianaka kelawan setune sira iku lastawarana sira iku minal musyrikina setengah saking pira-pira wong kang musyrik min ghairi bara'atin saking tanpa lebaran an hadza syirki saking iki syirik. Maka waspadalah ya, takutlah, hindarilah syirik seperti ini, syirik-syirik khafi, syirik yang samar, yang enggak terasa. Dan malulah kepada hatimu sendiri. Kalau kita mengucapkan wa ma'ana minal musyrikin, tetapi kita masih ada tendensi lain beribadah, itu karena selain Allah. Beribadah bukan karena semata-mata karena Allah, tapi karena ingin mengharapkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan predikat orang yang baik di hadapan manusia. Ini adalah syirik khafi. Jadi malulah kepada hatimu sendiri kalau sampai ada perasaan seperti itu. Padahal kita mengucapkan wa ma'ana minal musyrikin, saya bukan orang-orang yang musyrik. Ya. Ngakoni bukan orang musyrik, tapi tidak mau membebaskan diri dari sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang itu adalah syirik khafi, ya, syirik yang samar. Fa inna isma syirki mongko sedune arane syirik iku yakutu mibo apa isim alal qalili ing atase setitik wal kasiri lan akeh minhu saking syirik. Ya mungkin seperti tetangga kita yang dididik bid'ah syirik itu, lihat tunggalane barang. Tentu mudahnya dia menjudge, oh ini syirik, ini bid'ah, syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Ya. Itu wajar tiap hari yang diucapkan, ya, ada yang lain. Nah, sudahlah, ya. Yang penting kita beribadah beramal itu ada dasarnya. Kalau kita nggak bisa ijtihad, ya manut sajalah yang sudah ada. Ulama-ulama kita sudah banyak memberikan tuntunan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dengan kitabullah. Ya, kita hanya mengikuti. Enak-enak sih, gak perlu gawe jalan dewi. Sebenarnya kita lihat jalan yang sudah diaspal, ora usah mbabat alas gawe jalan ngaspal dewi, enggak usah. Ulama kita sudah memberikan panutan tuntunan yang tinggal kita ikut gerbongnya saja. Kita nggak bisa jadi lokomotifnya, nggak bisa jadi masinisnya, ya kita ikut gerbongnya saja. Nuluk main celak enak sih ya. Nah, kita ada yang nanggung, ada yang menjamin, ya, dan itu sanatnya sambung. Ya, tak kok dianggap berarti bangane sanate maca buku tok. Ya, ngaku muhadis. Padahal dia itu enggak lewat guru, tapi lewat maca tok. Jadi enggak ada sanad yang langsung. Ya, gampang-gampang menjat orang itu syirik, orang itu bid'ah dan sebagainya. Karena ini kenapa ya? Selalu ada tiap zaman aku cilik wis ono ngene. Aku sekolah gini ngono, ono guru sing gua pengonyi bid'ah nyirik-nyirik. Ternyata sekarang juga masih ada model seperti itu dan terus ada, dan ini nggak akan selesai ya. Sumprit gak mari kalau kita nggak berbesar hati. Ya, sudahlah, anak maluna laku amalukum, wis amalmu lakono dhewe menurut imam, menurut orang yang kamu ikuti. Jangan menyalahkan orang lain. Orang lain juga punya imam, punya panutan, gak ngawur itu. Hanya mereka itu kan mukallid, memang nggak bisa mencari sumbernya sendiri langsung, melok manut aja. Paling penak wis numpak, gak melok nyupir. Ya, nyupir resiko nabrak-nabrak. Numpang ya apa jari supir ini. Kalau supir kita pilih supir yang baik, yang lincah, yang punya SIM temenan, gak SIM tuku ya. Insya Allah selamat kok, ya selamat. Itu sudah teruji. Ya, sudah teruji.
Wa inna isma syirki yaqul alal qalil wa kasir minhu, ya, karena ini kata-kata syirik, ya, atau nama-nama syirik ini banyak, ya, ada sedikit banyak ya, diucapkanlah kata-kata kita dengar itu sering terjadi, ya. Yang dikatakan syirik ini syirik macam-macam banyak. Wa idza qulta mahya wa mamati, wa idza qulta lan nalika ngucap sira, wa idza qulta lan nalika ngucap sira mahyaya wa mamati, ya. Mahyaya urip ingsun wa mamati lan urip lan mati ingsun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi, itu lillahi kedua Allah fa'lam mengkau rasiro yang anna hadha suniki mahyaya wa mamati iku halu abdin tingkai kawulo makudin kang kasepen linafsi kedua awak dhewe abdi maujudin tur kang maujud li sayyidi kedua gustine abdi, wa naulan setune kaul mahyaya wa mamati ikun saudara lan lamun metu apa kaul iman saking wong ridho kang utawi ridane man wa ghadabulan bendune man wa qiyamulan jumenenge man wa qudulan lungguhe man wa raubatulan demene man fil hayatin dalam tingkah urip wa ghadabi wa qudu wa ghadabi wa ghadabu wa qiyamu wa qudu wa raubatu fil hayati wa raubatulan wedine man minal mauti saking mati kuli umuri dunia karena pira-pira perkara dunya lam yakun mongko ora ana apa-apa lam yakun mongko ora ana apa-apa iku mula imanil hali iku mula iman ngamantesi lil hali maring tingkai. Jadi ketika kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ketahuilah bahwasanya ucapan ini mahya wa mamati itu adalah sikap seorang hamba yang tidak bisa menguasai, tidak memiliki dirinya sendiri. Seorang hamba saya yang tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Dia punya badan yang gede tapi teke wong liya. Itu adalah hamba saya. Budak, zaman dulu ya budak. Malakat yamin tunggal iku ya. Jadi seorang Buddha itu sosok yang tidak memiliki diri sendiri. Dia dimiliki oleh orang lain. Seperti barang diperjualbelikan. Nah, kita di hadapan Rabbul Alamin ibarat seorang hamba saya yang tidak bisa memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak memiliki, bahkan tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Maka apabila ucapan ini ya, sikap seorang hamba yang tidak bisa memiliki diri sendiri yang menjadi milik junjungannya, maka ucapan ini jika keluar dari orang yang keridhoannya, kerelaannya, marahnya, ya, berdirinya, duduknya, cintanya di dalam kehidupan dan takutnya kepada kematian, itu karena hal-hal sifatnya duniawi, untuk urusan duniawi, maka inilah tidak pantas, ya, tidak pantas diucapkan. Wahyatul iman hal tidak cocok dengan tingkah lakunya. Kita mengatakan hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, untuk Allah Rabbul Alamin. Tapi kita sering marah karena perkara sepele, perkara sandal hilang, ngamuk-ngamuk, saumah diamuk kabeh. Ya, perkara duit hilang, ngamuk-ngamuk gak karu-karuan dan sebagainya. Kalau kita marah, ya, perasaan marah kita karena urusan duniawi, berarti kita belum layak mengucapkan mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, wajib perkara dunia masih kamu jadikan prioritas utama, masih merasa
ketergantungan kepada dunia sangat-sangat tidak bisa dihindari. Ya itu sudah hal yang, tapi ya jangan aja kebacut lah ya, kebacut ya. Perkara sandal hilang sampai ngamuk-ngamuk gak karuan ya. Jadi kalau kita sudah bisa menempatkan diri kita dengan posisi seperti itu, kerelaan kita, ridho kita karena Allah, kita merasa ridho bukan karena siapa saja, bukan karena perempuan, bukan karena anak, bukan karena istri, tapi karena semata-mata karena Allah. Kemudian rasa marah kita bukan karena faktor masalah duniawi, tapi semata-mata karena Allah. Marah kenapa? Marah kita kan kalau sampai ada syariat yang dilanggar, ada syariat yang tidak dilakukan, itu seperti marah pantas. Kalau anaknya gelundang-gelundung turu gak sholat, marah ngamuk, muri-muri nggak gepuk ono, gak apa-apa anak-anakmu dewi, ya, hakmu. Kenapa? Kita marah kenapa? Bukan karena anak itu sendiri, tapi karena perintah Allah nggak dilaksanakan, itu kewajiban. Anak wis balik kok. Jadi gak, makanya biasakan sejak kecil anak itu dididik sholat, diajak ibadah bareng, diajak jamaah, diobrak. Wah sekarang tuh nek cilik istilahnya gampang kok. Ya, makanya kadang-kadang sekarang ini kalau orang tua kan sulit mengajarkan ibadah kan. Kita perlu nangoni kono sekolah-sekolah ono PAUD kono ono TPQ wae. Wis penak saiki wong tuh. Kalau zamanku cilik biyen ngaji dhewe. Yo, kadang-kadang nang masjid nang musala. Kadang-kadang ya gak diperintah karena memang waktu itu memang yo ikut arus saja. Baik teman-teman yang ke sekolah, ke masjid, ngaji. Itu dari kesadaran. Nggak ada dulu itu TPQ, nggak ada belum ada. Dan sekarang kan sudah banyak. Sebenarnya orang tua sekarang lebih mudah ya. Karek mendorong saja lah ya, mensupport apa itu faktor biayanya. Sekolah namanya TPQ ya. Bayar kapan bayar apa ya? Bayar berawang, bayar beras, nggak apa-apa ya matur namanya pengasuh. Kemudian sakit bayar niki, misalnya ngeteri berambang, ngeteri beras, nggak apa-apa. Sebenarnya ikhlas itu ya. Niatnya baik. Orang niat baik nanti ngajak anak nang TPQ ditolak karena gara-gara gak bisa bayar. Kebacut itu ya. Lapor nang wali kota ngono. Sing bayar sing wali kota. Jadi kalau selama kita marah itu masih karena selain Allah, berarti kita bukan tidak layak mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian juga kecintaan kita kepada sesuatu. Robah. Ya. Kalau kecintaan sesuatu karena sesuatu itu, berarti kita nggak layak mengucapkan mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mencintai sesuatu karena sesuatu itu sendiri. Kita senang cinta kepada kendaraan, kepada mobil. Sewenang mobil, Manyar, Innova misalnya, Platisi, Plato Profit juga ya. Bandino terus bandino diubah orang rusuh diubah, usek-usek. Tambah nengkang ya. Ya wes sudah wajar saja lah, wajar. Kita suka dengan kendaraan yang baik, yang bagus. Ya niatnya karena Allah. Saya beli kendaraan ini karena saya butuh. Untuk silaturahmi, nyambangi dulur, nyambangi konco, nang pengajian, nang majelis taklim. Ya, suka nekani undangane wali kota tok ya. Bukan karena itu. Karena lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah saya butuh. Saya butuh kendaraan ya untuk apa? Menunjang aktivitas kita. Ngaji, ngalor ngidul, undangan kali ya gak penak. Jalur susul gak penak. Makanya balik-balik ya di mobil dhewe ya, mobil dhewe sing apik ngono ya gak apa-apa ya. Karena apa? Ya niat lillahi ta'ala ini kan panggilan dari Allah untuk bertablik ya, menyampaikan ilmu kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi jangan suudahlah pada para mubalik, para ustaz kadang-kadang kayak maklum wis dalane kok kono iku. Kebetulan sing ngundang kok wali kota wis sangune yo kuandel ngono ya amplope kuandel. Lah sing ngundang Pak Waijo pineng itu esok. Yo tekan ono ngono lho ya. Satu undangan bupati wali kota diundang ya teko. Undang Wak Min Wakjo nang desa-desa paling sangune ya. Duwe wong ngono kasih teko pasar itu. Ya terima saja lah. Kembalikan kalau ya. Enggak usah. Pak saya enggak usah terima amplopnya, isinya aja uang gitu ya. Kembalikan aja lah kalau bisa perlu dibantu. Itu ya. Para mubalik ya, para penjara-penjara itu nggak usah lah pakai isin nanti ya, nggak usah pakai tarik gitu, nanti kesannya jelek. Tapi insya Allah nggak ada seperti itu ya.
Kalau sudah jadi sudah podo tahu lah TST lah. Kalau sudah ada tarifnya sekian itu memang ya sesuai dengan kualitasnya. Kualitasnya internasional AG loh, daripada karo Ustadz A yang ada di kelasnya kelas RT RW ya beda. Komunitasnya juga sudah berbeda. Apalagi metu nang oleh layar kaca, jadi tidak terkenal ya isi di acara rutin di televisi ya. Yang jadwalnya sudah padat itu ya wajar lah kalau itu ya. Jadi kecintaan kita kepada hal-hal sifatnya dunia pun semata-mata karena Allah, bukan karena dunia itu sendiri. Wa qiyami wa quti wa rohbati fil hayati wa rohbati minal maut li umuri dunya lam yakun ulaiman lil hal ya. Maka tidak layak kalau kita masih sikap kita ya, kecintaan kita, kemarahan kita karena semata-mata urusan duniawi, ini yang enggak cocok dengan ucapan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa inna kunta lanalikani ucap sira'udhu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam mongko weruh sira yen ana ustune setan iku aduh kang musuh sira. Wa mutarasidun lan wong kang nginjen-nginjen isor fi qalbika maring ngengokake ati sira anillahi andha saking Allah azza wa jalla hasadan krana drengki laka maring sira ala munajati kae ngatasé oleh munajat sira oleh bisik-bisik sira ma Allah sartane Allah azza wa jalla wa sujudi kalan sujud sira maring Allah wa ma'a annahu sartane setune syaiton iku lu'ina den laknati apa setan bisa babi sujudi bisa babi sajdatin kelawan saben sujud kelawan sebab sujud wahidatin kang siji taroka kang tinggal sapa setan ing sajdah walam yafik walam yafak lan ora den tulungi sapa setan lah maring sajdah. Apabila kita mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, setan sing diranjam ya, maka ketahuilah bahwasanya setan adalah musuh kita yang paling nyata. Innahu aduun mubin, inna syaitana aduun mubin ya. Inna syaitana aduun fattahidu adua. Setan ini musuh sing nyata, maka tempatkan dia sebagai musuh. Ojo digolo maksudnya ngono. Atas alasan apapun jangan sampai berteman dengan setan. Setan itu pinter. Pinter bujuk, pinter bersiasat. Kayak bolo tapi ngebuk. Kayak nulung tapi mendung. Kayak ndukung tapi jongkrokno. Itu. Karena apa? Setan adalah musuh kita yang nyata yang selalu mengintai kepada hati kita untuk memalingkannya dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Setan kok penggaweane ngono iku. Nah, dia karena sebab dengki, hasud kepadamu. Kenapa? Kalau kamu sedang sholat bermunajat kepada Allah, sujud kepadanya, ya diterima, setan muangkel. Padahal dia dulu dilaknat karena perkara sujud situ, Pak. Ya, sajdah wahidah taroka yang dia tidak mau melakukannya karena perasaan kibir, perasaan sombong, ya. Jadi itu yang menyebabkan dia kemudian terlaknat. Padahal saja nih ngono cara imane kuat setan karo manungsa iku. Setan diciptakan dahulu lebih bisa berwajah dengan Allah langsung ketika itu. Jangan Nabi Adam diciptakan belakangan, diciptakan dari tanah yang berdebu. Setan dari panas api yang membara, yang dia itu lebih mulia daripada tanah. Kalau tanah diobong geni kena. Geni iso ngobong tanah gak iso lapor-lapor nang geni, jelas geni lebih kuat daripada tanah. Kemudian karena perasaan kibirnya, takaburnya, sombongnya, gumedinya, karena merasa dia lebih mulia daripada Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah, dia nggak mau sujud. Ya.
tidak mau sujud kepada Adam, padahal sujud sudah bukan sujud menghamba, tapi sujud menghormat. Satu kali toh. Satu kali sujud dia diperintahkan sujud kepada siapa Nabi Adam. Fasajadu ila iblis. Semua malaikat itu bersujud kepada Adam karena menghormati, mengakui kepandian Nabi Adam yang Allah diberikan ilmu yang demikian luas banyak. Tapi malaikat setan gak tahu. Malaikatnya gelem sujud menghormat, tapi setan itu mau. Karena setan memang punya perasaan watak takabur tadi. Enggak, kalau sekarang ada orang takabur, ya itu podo karo setan mendo-mendo. Enggak dadi bolone setan. Sikap seperti itu adalah sikap yang dimiliki oleh setan. Kasut, dengki, gumedi. Nah, iri kepada orang lain. Wa anna isti'anatuka billahi subhanahu minhu bitarki ma yuhibbu wa tabdili bima yuhibbullah. Karena waktunya sudah lewat, insyaallah kita sambung lagi besok. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat bagi saya pribadi juga bagi Anda sekalian yang menyaksikan siaran langsung ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa binal husna bi hurmati wa amitna bi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa binal husna bi hurmati wa amitna bi Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa afatin al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.